Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enayatul Mauludiah dengan NIM 225080107111006. Di sini saya akan menerangkan DNA dan RNA. Saya dari kelas M04 dan matkul pengantar bioteknologi. Apa itu DNA? DNA merupakan bahan organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein, di mana dapat ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme, dengan juga merupakan bagian penting dari terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua atau orang tua pada keturunannya. Struktur heliks ganda. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang terhubung oleh ikatan hidrogen dan ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, yakni purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Nukleotida. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Struktur nukleotida. Yang gambar pertama itu 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa. Yang kedua, yang sebelah kanan itu nukleotida monofosfat. Unsur-unsur struktur pada nukleotida ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yang berwarna kuning, biru, dan hijau yang berada di bagian tengah. Satu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika hanya memiliki satu gugus fosfat, yaitu yang berwarna merah. Penambahan satu gugus fosfat akan membentuk nukleosida difosfat. Penambahan 3 gugus fosfat akan membentuk nukleosida trifosfat. Nukleosida dilabeli ikatan niklosidik. 5 basa nukleotida yakni kelompok purin dan pirimidin dapat dilihat dari yang ditandai dengan warna biru. Penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun atas 3 subunit. 1. Gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida atau nukleobasa. 2. Gula pentosa. Itu ada ribosa atau deoksiribosa. 3. Yaitu gugus fosfat. Kemudian yaitu ada 4 jenis nukleobasa pada DNA. 1 itu ada adenin, 2 guanin, 3 sitosin, 4 yaitu timnin. Pada RNA nukleobasa yang digunakan adalah urasil, bukan timin. Nukleosida. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP, tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Nukleosida yaitu basa ditambah gula, nukleotida itu basa gula dan fosfat. Pasangan basa. Pasangan basa adalah dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau Bose pairs. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Macam-macam DNA itu ada 4: aDNA, zDNA, bDNA, cDNA. aDNA mempunyai 11 basa perputaran, zDNA memiliki 12 basa perputaran, bDNA mempunyai 1 basa perputaran, cDNA itu biasa dikenal dengan klon, digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi pada penyakit. Apa itu RNA? RNA merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mekode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA juga merupakan hasil transkripsi dari suatu
fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Kemudian yaitu ada nukleotida, gula ribosa, basa nitrogen. Nukleotida masing-masing dari polinukleotida terdiri banyak ribonukleotida yang tersusun dari gula ribose, gugus, fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Basa nitrogen RNA juga digolongkan menjadi purin dan piridin. Basa nitrogen timin pada DNA digantikan oleh urasil pada RNA. Macam-macam RNA. rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil, berfungsi untuk menyusun ribosom. mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai kode genetik DNA yang di bawahnya, berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang terakhir yaitu tRNA, memiliki struktur yang paling kecil, berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan lalu membawanya ke ribosom. Perbedaan rantai polinukleotida, DNA-nya itu panjang, double helix, dan berpilin. RNA-nya itu pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya itu inti sel, RNA-nya itu inti sel, sitoplasma atau ribosom. Kemudian yaitu gula pentosa, DNA-nya itu gula deoksiribosa, RNA-nya itu gula ribosa. Basa nitrogen, DNA-nya itu purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, timin, dan RNA-nya itu purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, urasil. Kadarnya itu DNA statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. RNA-nya itu dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Fungsinya yaitu DNA informasi genetika jangka panjang, DNA menjadi transmisi informasi genetik. RNA itu mentransfer kode genetika dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Transkripsi DNA terdiri dari 3 tahap: inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi yaitu permulaan, nantinya diawali oleh promotor yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase ini melekat. Promotor mencakup titik halotranskripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi dari promotor ini untuk menentukan di mana transkripsi dimulai dan juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, rantai ganda DNA terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA terbentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah disintesis, RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga, determinasi atau perakhiran transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari enzim.